Kalau Dokter Richard percaya tusuk beneran ada goib-goibannya gitu kan? Enggak. Percaya. Gue orangnya sekolah tinggi-tinggi, jadi gue ngerasa kayak percaya yang kayak gitu punya aneh ya. Atau mungkin sesuatu hal yang mungkin. Nggak ada yang salah kan dengan merusak rezeki mereka? Iya. Karena rezeki mereka itu yang salah. Iya, enggak. Dan ada alasannya. Ternyata menyampaikan kebenaran di tengah kejahatan yang menyebabkan para nabi-nabi ini diperangi. Dan kita juga gitu. Masalahnya, masalah gini, banyak yang bilang, kok bersuara sih, kok berani-beranian aja gitu. Karena kalau misalkan kita biarkan, kejahatan tuh makin besar. Karena kejahatan besar ini bukan karena banyaknya orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik kan. Ini juga sebenarnya kita tuh harus malu loh sebenarnya. Apa? Di negara-negara Amerika itu nggak ada orang-orang seperti Marcel, nggak ada juga orang seperti saya. Kenapa? Karena pikirannya sudah terbuka, sudah semaju itu. Iya betul. Dan karena level pendidikan kita itu masih kalah dengan orang Amerika, makanya masih ada orang seperti kita. Iya betul. Mungkin gara-gara ada Marcel nih, 10 tahun lagi Indonesia sudah lebih maju nih, nggak ada lagi yang namanya praktek perdukunan yang abal-abal tadi. Semoga ya. Jadi kayak Amerika kan kita kan. Amin. Tapi kan dimulai dari ya kita ini yang bisa kita lakukan cuma edukasi. Iya edukasi bener. Karena kita orang biasa kan, nggak bisa kayak kalau ngelaporin ya itu harus korban kan. Terus ya satu-satunya yang kita bisa upayakan untuk Indonesia, membantu Indonesia mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia ya. Ini edukasi melalui edukasi, bongkar modusnya. Iya. Kita nggak mungkin nangkepin. Dan bongkarnya harus berdasarkan bukti. Betul. Begitupun ilmu merah, saya nggak pernah ngomong, wah ini palsu, terus nggak ada buktinya. Nggak pakai data. Nggak pakai data, ya. Saya praktekin. Contohin lagi. Iya, contohin. Saya kasih lihat nih zat kimianya ini gitu. Lah saya mah lengkap, kan udah lengkap banget gitu. Kita berharapnya masyarakat Indonesia bisa nangkep nih, gitu. Bisa lebih percaya karena ada buktinya. Iya, that's right, betul. Nah, terus kita kembali lagi pembahasan tentang susuk. Oke. Saya pernah baca, dokter, tentang penelitian emas itu bisa mengencangkan kulit. Apakah benar atau itu gimana sih? Aku coba ngomong jujur aja ya. Jadi sekarang kan di dunia kedokteran ini ada yang namanya, apalagi di kecantikan nih, sering banyak pakai ya. Ada tanam benang. Iya, ya. tanam benang. Ada tanam benang emas loh. Tanam benang emas ada. Oh, tanam benang dari emas? Yes, benar. Tanam lapisannya berarti? Dari zatnya emas, kayak gitu punya. Okay. Tanam benang emas itu ada. Dan bisa bukan wajah itu lebih bersinar. Ada juga tanam benang itu, lu pernah lihat nggak sih benang? Iya. Jadi benang itu ada gerigi-geriginya iya, gitu betul. punya, dan dimodif untuk bisa ditarik. Itu bisa. Jadi kayak dia tuh ada geriginya sehingga pada waktu ditarik kayak gitu bisa jadi kenceng. Oh. Itu bisa. Nah kalau ditanya dengan gue, itu bisa nggak sih bikin orang cantik atau bisa nggak sih bikin orang wajahnya cerah, bersinar ya emas gitu ya? Emas sendiri. Ternyata gini, apapun yang kita lakukan ke dalam wajah kita, kita melakukan inflamasi atau peradangan, atau kita nusukin jarum aja, kayak gitu ya. Ternyata itu merangsang namanya pemulihan. Dan remodeling kolagen namanya. Waktu dia remodeling kolagen, itu buatnya jadi lebih baik. Contohnya kayak gini ya. Contohnya TV gue nih ya, setengah rusak nih. Setengah rusak nih. Terus lu bilang dengan bos lu kan, bos ini setengah rusak nih bos, tolong perbaikin nih. Gue bilang kan masih bisa nyala nih, nanti aja lah, kayak gitu punya. Kepalangan lu rusakin, kayak gitu punya. Setelah rusakin lu bilang kan tokonya kan, perbaikin dong. Waktu diperbaikin, penyakit yang lama kan ikut sembuh tuh. Nah gitu tuh, konsepnya seperti itu tuh. Jadi waktu ditusuk jarum, dia kan ngasih kode tubuh, ini dirusak nih. Terus tubuhnya memperbaikin jaringan, jadi lebih baik, jadi lebih cerah. Secara penelitian itu namanya dry needling. Dry needling itu artinya jarum biasa aja, tanpa sesuatu, itu bisa buat wajah kita jadi lebih cerah. Jadi kayak jarum lu tusuk-tusukin aja, makanya akupuntur lah. Akupuntur, gitu. Bisa buat lebih cerah. Apalagi kalau misalnya barang itu lu masukin, ditanam kan? Dan bisa merangsang kolagennya jadi lebih badai. Jadi kalau misalnya jarum aja lu tusuk, inflamasinya kayak gini, kalau lu tinggalin sesuatu, badai nih inflamasinya nih. Jadi kolagennya jadi lebih kaya, jadi lebih kenyal, jadi lebih cerah. Gitu konsepnya. Jadi karena tubuh merespon ada benda asing ya? Betul. Ada benda asing, jadi berusaha untuk, nih, ayo kasih menetralisirnya nih gitu. Akhirnya semuanya ikutan. Betul. I see. Itu ilmiahnya ya? Iya. Terus kalau penelitian tentang kayak zat emas itu
ada zat tertentu yang bisa mengencangkan itu gimana sih sebenarnya? Kalau sebenarnya emas itu nggak bisa ngencengin. Kayak mencerahkan, kayak kan ada bahkan kayak produk-produk yang katanya mengandung emas. Kalau emas mencerahkan, yes. Mencerahkan, iya? Bisa mencerahkan, iya benar. Tapi kalau misalnya emas itu bisa menarik, nggak bisa. Oh, emas nggak bisa menarik? Nggak bisa. Tapi sebenarnya tadi gue bilang tadi ya, bahwa sebenarnya dry needling atau jarum yang nggak punya apa-apa sekalipun, itu sebenarnya bisa mencerahkan. Bisa mencerahkan? Oh, itu bisa mencerahkan juga? Nggak perlu emas, nggak perlu apa-apa, sebenarnya bisa mencerahkan. Apalagi kalau bahannya lebih bagus lagi, kayak gitu. Jadi kayak ngimbus lah. Iya, kalau bukan emas tapi khawatirnya kan berkarat malah jadi infeksi kan? Oh, bukan emas yang ini juga ya, bukan emas yang batangan juga ya. Emas ini modifikasi juga kayak. Iya. Enggak, maksudnya kalau bukan bahan emas yang ditanam, walaupun kayak jarum doang kan ngerinya jadi karatan kan di dalam. Nah, itu juga dilakukan sebenarnya kan? Apa? Orang Indonesia ini kan luar biasa. Iya. Kayak banci-banci di salon kan juga nanamin silikon. Oh iya benar. Nggak nanam sesuatu untuk di dagu. Mungkin kalau di dunia perdukunan disebutnya dengan susuk tadi. Iya. Tapi kan kalau misalnya dibanci-banci di salon kan dipasang untuk estetik. Entah buat dagu, entah buat hidung, entah buat pipi. Iya. Terus kalau di penjelasan di dunia dokter, kalau ditanam di muka tuh ya, jarum susuk, itu kan biasanya di sini nih dok. Iya. Di sini sama di antara alis. Itu pernah mempelajari nggak ada wilayah? Kenapa di wilayah itu? Kebetulan kalau gue mau ngerjain itu, tapi di akupuntur itu kan diakuin. Jadi kan ada beberapa titik akupuntur, titik yang penting di dalam wajah kita. Jadi ada titik-titik yang energinya itu lebih gede. Nah, mungkin pemilihan titik itu adalah titik-titik yang penting, sehingga efeknya itu lebih besar ke dalam tubuh kita gitu. Tapi bukan artinya tusuk tiba-tiba auranya kebuka. Jadi ganteng kayak gitu punya, kagak. Iya. Tapi memang ada prosesnya ya. Ketika tubuh merespon ada benda asing baru. Iya, itu secara teori ilmiahnya. Oke. Kalau Dr. Richard percaya tusuk beneran ada goib-goibannya gitu kan? Enggak. Gue orangnya sekolah tinggi-tinggi, jadi gue ngerasa kayak percaya yang kayak gitu punya aneh ya. Atau mungkin sesuatu hal yang mungkin secara ilmiahnya belum bisa dijelasin. Iya. Gue percaya. Kayak misalnya kayak gini. Penyakit ya. Kita ngomong penyakit ya. Nanti kita mungkin ngomong lebih dalam soal penyakit ya. Enggak semua penyakit itu ada penyebabnya, bro. Contohnya, penyebab kanker apa? Enggak tahu apa. Kita ngomong di kedokteran unknown loh. Oh, unknown? Tidak diketahui. Oh, kanker sampai sekarang nggak diketahui? Ada beberapa yang kita bisa ngomong. Kan orang bisa ngomong ya, penyebab kanker paru apa? Rokok. Apakah pasti? Rokok pasti menyebabkan kanker paru? Iya. Kagak kan? Rokok menyebabkan predisposisi kanker paru lebih tinggi. Tapi bukan artinya ngerokok langsung jadi kanker paru. Oke. Kalau dibaca di textbook nih, penyebab kanker paru apa? Unknown. Unknown ya? Tidak diketahui. Penyebab lupus. Lupus itu apa? Lupus itu kayak penyakit autoimun. Itu tidak diketahui. Beda kalau misalnya penyebab HIV, jelas. Oh iya. Oke. Penyebab TBC, jelas. Iya. Tapi banyak banget di dunia ini penyakit yang sebenarnya masih unknown. Contoh nih ya, pakai antibiotik nih. Ini beneran terjadi di gue nih. Antibiotik gue pakai, misalnya Cefixime nih, gue makan ya. Nggak apa-apa. Suatu hari gue makan antibiotik, terjadi Stephen Johnson syndrome. Semua tubuh gue kebakar. Yang mungkin kalau di perdukunan dibilang orang disantet orang atau di apa, kebakar semua badan. Bibir ini semuanya berkah, kebakar kayak gitu punya. Terus di perdukunan datangnya nggak ke dokter kan, datangnya ke dukun, terus dibilang orang disantet orang. Itu namanya Stephen Johnson syndrome. Atau kalau yang kecil itu namanya erupsi obat. Jadi kalau pas gue makan itu semua pecah-pecah semua bibir.